Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa untuk kembali memulai pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12. Kemarin sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran pembelajaran pada siang hari ini agar kita bisa memperoleh berkah ridho dan maunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin bertanya tentang apa itu makhluk sosial. Ada yang bisa menjawab? Valenciana, apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, sebetulnya pembelajaran ini sudah pernah kalian pelajari, baik di mata pelajaran PPKN atau IPS tentang definisi dari apa itu namanya makhluk sosial. Nah, kemarin kita belajar tentang yang namanya sifat atau bagaimana perilaku kita dengan toleransi antar beragama. Apa itu toleransi? Ada yang ingat? Mas bisa? Apa itu toleransi? Seingat materi yang dari kemarin. Toleransi adalah saling menghormati antar sesama. Saling menghormati antar sesama ras, ya. Baik suku, agama, ras dan anggota antar golongan. Nah, materi itu sebetulnya tidak terlalu asing bagi kita karena materi itu juga kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Sekarang saya akan menerangkan tentang yang namanya hipokrite. Apa itu hipokrite? Ada yang tahu? Belum tahu. Kalian sudah kelas 12. Berapa pocket yang kalian dapat? What the meaning of hypocrite? What the meaning of hypocrite? Apa itu hypocrite? Hypocrite itu adalah kemunafikan atau munafik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai apa itu sifat munafik. Nah, di Indonesia sendiri, ya, di Indonesia sendiri dari dulu sampai sekarang, kasus-kasus yang selalu menjadi sorotan pertama adalah korupsi. Yang kedua adalah kekerasan, terutama kekerasan seksual. Yang ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Apa? Pembunuhan. Oh iya. Pembunuhan. Tapi apakah itu ada kaitannya? Nanti kita lihat. Tiga ini apa sih hubungannya dengan yang namanya kemunafikan? Saya ingin kalian mencari di handphone kalian. Open your handphone, please. Cari salah satu dari tiga kasus ini. Silakan dibuka handphone kalian. Open your phone, please. Cari tiga kasus ini. Entah kalian cari korupsi, kekerasan seksual ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dapat? Ya. Korupsi. Ada yang dapat? Tentang korupsi apa sih hubungannya tentang kemunafikan dari tiga materi ini? Ada yang tahu? Ada yang dapat? Sudah dapat? Korupsi tentang apa? Saya kasih contoh ya. Baru kemarin adalah korupsi dana zakat. Kalian baca berita? Baca berita di mana? Instagram, YouTube, dan TikTok ya. Ya.
Kenapa ini? Kenapa? Korupsi, salah satu contohnya korupsi zakat ada hubungannya dengan kemunafikan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena apa? Karena masyarakat sudah memberi kepercayaan. benar. Karena masyarakat sudah memberi kepercayaan. Kekerasan seksual ini juga salah satu topik yang begitu hangat dan begitu diperhatikan juga, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dari kasus yang kalian temukan, saya ingin kalian membuat dalam 5 menit esai dengan apa yang kalian temukan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk pembuatan esai. Sudah? Sudah. Saya ingin esai dari kelompok 2. Harap maju salah satu. Boleh maju salah satu. Tidak usah membaca esai banyak, intinya saja apa yang kalian susun dari esai itu. Ayo silakan. Hafiro, ayo. Terangkan esai Anda di depan. Intinya saja, apa yang kalian temukan dari kasus tadi dan kalian buat esai tadi. Intinya apa? Kasus apa yang Anda cari? Dari 3 ini Anda mendapatkan kasus apa? Kasus dari Wirawan dari pengasuh sekaligus pondok pesantren Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat. Nah, kasus ini melibatkan kekerasan seksual terhadap belasan siswa santriwati selama beberapa tahun. Tindakannya ini menjadi bentuk kemunafikan yang paling kelam, menampilkan kesolehan dan keikhlasan, tapi sehingga memaksakan posisinya dan kepercayaan untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia jelas sendiri. Benar sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Pada kelompok 2. Kenapa kekerasan seksual itu menjadi bentuk kemunafikan? Sebagai diterangkan tadi pertama, apa persepsi orang, apa pandangan orang terhadap seorang kiai? Apa pandangan? Alim. Terus soleh, aman. Kelompok 1 berilmu dan sabar. Itu adalah persepsi atau pandangan dari masyarakat terhadap kiai. Ternyata timbul kasus tadi sehingga adanya kekerasan seksual yang dilakukan membentuk satu kemunafikan. Yang mana kemunafikan ini timbul dari persepsi seseorang. Oh, ternyata kiai tadi itu adalah seorang yang munafik. Dia mengibarkan atau menerangkan tentang kebaikan, tapi dia melakukan suatu keburukan. Next, kelompok 1. Terangkan apa yang Anda dapatkan dari esai tadi. Ayo Mas Bisa, silakan maju, terangkan intinya saja. Kasus apa yang Anda temukan? Di situ boleh, kalau usah maju di depan. Oh ya, di sini kita sudah menemukan ya Bapak ya, kasus korupsi ya Pak. Nah, Ya, korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Yang dimana di sini tuh melibatkan seorang mantan menteri sosial, yaitu adalah si Juliari P. iya. Bapak Juliari di perusahaan batubara. Nah, itu di situ pada tahun 2020. Pada tahun 2020. Iya, betul sekali. Yang artinya adalah korupsi. Satu contohnya tadi adalah korupsi bansos dari COVID. Nah, kalian ini kan adalah anak-anak yang selamat dari kiamat COVID. Ya. Ternyata waktu bahkan genting pun korupsi itu bisa terjadi. Nah, terus korupsi ini menjadi bentuk kemunafikan karena masyarakat percaya kepada pemerintahan bahwa mereka adalah amanah. Terus bentuk kehormatan dari masyarakat, sehingga ketika pejabat tadi mengkhianati rakyat dengan korupsi, apalagi dana bantuan sosial, yang mana di COVID itu kan sangat terpuruk, ekonomi turun, sehingga kasus tadi mengindikasikan bahwa ini adalah satu bentuk yang termasuk dari
munafik. Next kelompok 3, boleh diterangkan kasus apa yang Anda temukan? Jadi kasus kemunafikan sosial yang kita temukan yaitu kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACC yang muncul pada tahun 2022, di mana lembaga itu dikenal luas sebagai organisasi filantropi Islam yang mengelola donasi masyarakat untuk kemanusiaan seperti membantu korban bencana dan anak yatim. Nah, namun belakangan terungkap bahwa sebagian dana donasi justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan suatu bentuk amanah. Nah, ini malah konsumsi pribadi yang dimana tujuan awalnya adalah untuk membantu bencana alam dan anak yatim. Bahkan anak yatim pun didolimi dengan itu tadi, pengambilan dana untuk dirinya sendiri. Apakah itu tidak munafik? Munafik, pasti. Itu adalah satu bentuk kemunafikan. Saya ingin salah satu membaca. Baik, ini tolong baca surat Al-Baqarah ayat 8. Cukup, terima kasih. Sangat bagus sekali. Nah, dari ayat ini kita dapat tahu artinya. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah di hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin. Kira-kira apa yang Anda pikirkan dari surat ini dengan kasus tadi? Mbak Widi, apa yang Anda pikirkan korelasi dari surat dan juga kasus tadi? Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwasanya manusia di zaman-zaman akhir ini mereka bilang beriman kepada Allah, tapi mereka tetap melakukan kejahatan yang dilarang oleh Allah. Tetap melakukan kejahatan yang dilarang oleh Allah. Nah, kita akan lihat video. Ini tidak ada suaranya ya. Apa itu? Apa itu Bapak? Saya bersempat ya. Ini film banget. Gila. Ini kok apa? Iya, kemarin ada. Cepat ya. Karena detektifnya saja. Intinya tadi adalah kerja kelompok. Nah, lihat yang baru datang. Ternyata yang namanya adalah Lutfia. Lutfia Mbak Lutfia. Tapi adalah Lutfia. Lutfia pun dijemput oleh sang pacar untuk pergi. Padahal tadi izinnya adalah acara keluarga. Nah, ternyata dalam perjalanan dia ketemu sama temannya tadi. Jadi pacaran. Akhirnya temannya ya ketemu Lutfi sama pacarnya yang kelas 11.
Tadi katanya ada acara keluarga. Ya. Oh, izin nggak kerja kok. Berarti dia bohong dong. Berarti dia bohong dong. Kita tuh berempat. Katanya tadi ada acara keluarga. Nah, dari video ini ada yang menyimpulkan maksud dari video ini itu apa? Ada video ini itu apa? Menafikan dari Rusia. Betul. Ini salah satu bentuk pelajaran bahwa tadi ini adalah bentuk video tadi itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Apa yang kalian temukan dari video tadi? Ciri-ciri orang munafik. Tak jujur, tidak berbicara yang kualitas. Oh iya, itu kan Dusta. dusta. Terus janjinya tadi Tidak. tidak ditepati. Nah, itu adalah ciri-ciri dari munafik. Next, baca. Baitan, baca. Hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqin thalathun idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya adalah dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda bahwa orang munafik itu ada tiga. Pertama, berbicara berdusta. Kedua, berjanji mengingkari. Yang ketiga, percaya berkhianat. Maksudnya dusta. Dari video tadi apa yang kita tangkap? Pertama, dia berbicara bahwa dia akan ikut. Ada Ada acara keluarga. Sebelumnya dia berbicara bahwa dia akan ikut acara kelompok, tapi dia ternyata berbohong kalau dia ada acara keluarga, padahal aslinya adalah berpacaran. Yang kedua adalah ingkar. Dia tidak berjanji untuk ikut, tapi ternyata dia malah beralasan yang sedemikian rupa, akhirnya dia terbukti, dia khianat. Ternyata dia walaupun tidak ikut kelompok, tapi dia diberi amanah oleh teman-temannya, diberi tugas untuk mengirimkan materi dari dirinya. Ternyata dia tidak mengirimkannya sampai pembelajaran, sampai ujian kelompoknya. Berarti dia adalah berkhianat. Nah, dampak dari munafik yang pertama adalah pada diri sendiri, hati menjadi gelap, iman melemah, kehilangan ketenangan batin. Kalau seseorang sudah munafik, terbiasa melakukan munafik, maka dirinya adalah menjadi orang yang berhati gelap, iman lemah, dan kehilangan ketenangan batin. Karena dia kan terus berbohong, sehingga orang-orang menganggap bahwa dia itu beneran, tapi ternyata dia bohong. Ini kan juga pada masyarakat sekitar menimbulkan hilangnya kepercayaan pasti. Kalau seseorang sudah berkhianat, sudah berbohong, dan sudah dusta, maka dia tidak lagi percaya oleh masyarakat sekitar, apalagi dengan agama. Ini seperti kalian berkhianat pada agama Anda sendiri. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda berkhianat pada agama Anda sendiri? Sangat sedih, merasa jauh dari Allah, maka menghancurkan nilai kejujuran dan menodai citra umat Islam. Kalau semua umat Islam mungkin masih lebih baik, karena dia masih satu saudara iman. Tapi kalau di agama lain, bagaimana persepsi mereka terhadap orang muslim yang suka menjadi orang munafik? Oh, ternyata di Islam ada diajarkan yang namanya kejujuran. Ternyata orang Islam banyak dusta. Dengan hal itu maka akan menimbulkan persepsi dari orang lain bahwa agama kita itu agama yang buruk, yang tidak mengajarkan hal-hal baik, padahal kitab kita adalah kitab yang mulia, tidak bisa diciptakan oleh manusia manapun, oleh siapapun, karena itu turun langsung dari Allah. Nah, itu suatu karunia bagi umat Islam. Nah, sekarang saya akan berikan tugas pada kalian, bisa dikerjakan. Kalau seandainya tidak, untuk menutup waktu kemungkinan, maka bisa dijadikan untuk PR. Apa sudah selesai? Tiga titik. Tuh.
Oke, boleh kalian jadikan PR, boleh kalian kerja kelompok dengan kelompok kalian ini. Nah, dari tadi kerja kelompok kalian harus menghindari seperti di video. Ya, cara menjauhi sifat munafik, jujur, tepat janji, amanah, sabar. Nah, kata terakhir, kejujuran adalah akar iman. Kemunafikan adalah racun keimanan. Kalau kejujuran tidak akar, kalau pohon tidak ada akarnya maka akan mati. Tapi kalau kemunafikan adalah racun dari keimanan. Kalau kita tahu tumbuhan itu akar yang terkena hama atau racun pasti akan mati. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim harus untuk selalu menjaga agama. Saya ingin satu orang menyimpulkan apa yang kalian pelajari tadi. Mbak Visena, simpulkan apa yang Anda pelajari. Ternyata seperti ini. Belajar tentang ciri-ciri kemunafikan. Iya. Satu, ketika berbicara dia berkhianat, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika berbicara dia berdusta, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika diberi amanah dia berkhianat. Ketika berbicara dia dusta. Ketika dia janji dia ingkar. Ketika dia diberi amanah dia akan berkhianat. Baik, dari pembelajaran ini apa sih yang harus kita ambil? Apa sih tujuan pembelajaran ini bagi kita? Tujuannya adalah agar kita senantiasa, yang pertama selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ini menjadi sebuah membentuk karakter kita, rasa kita untuk selalu bersikap jujur, berbuat baik pada sesama, dan menjaga lingkungan sekitar kita. Bukan karena kita takut untuk dibenci, tidak, tapi karena kita memang menjaga fitrah agama kita masing-masing, atau agama kita adalah agama Islam. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.